Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma daraja al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur agar kita termasuk orang yang bersyukur. Alhamdulillah detik ini kita masih oleh Allah diberikan nikmat sehat walafiat di saat banyak saudara kita yang dirawat. Alhamdulillah detik ini kita masih oleh Allah diberikan nikmat panjang umur di saat banyak saudara kita yang telah dikubur. Dan kita alhamdulillah detik ini masih oleh Allah diberikan hidayatul iman, hidayatul Islam, sehingga kita bisa silaturahim di media MUI TV channel Kabupaten Purwakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabiut tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Hadirin diwati rahimakumullah, detik ini kita berada pada situasi yang tidak kita harapkan, di mana era pandemi agresi COVID-19 masih belum berlalu, dan tentu ada banyak dampak yang ditimbulkan dari cobaan musibah melalui COVID-19 ini kepada umat manusia yang ada di planet bumi ini. Ada banyak multi hikmah di situ, ada banyak dampak yang ditimbulkan dari agresi pasukan COVID-19 ini. Ada yang berdampak kepada ekonomi, sosial, budaya, termasuk yang paling terkena dampak adalah sektor pendidikan. Tentu kondisi ini adalah merupakan kondisi, di situ ada ancaman, di situ ada peluang. Dan tentu kita sebagai umat Islam harus mampu berselancar dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Iwatimah rahimakumullah, sektor pendidikan tetap harus ditegakkan sebagai ikhtiar kita untuk membangun generasi muda yang di akan masa depan. Nah, maka iwatimah rahimakumullah, tentu kita di dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita mampu bisa melihat ancaman kepada anak-anak kita, tapi juga kita bisa melihat ini peluang. Salah satu di antara efek pendidikan itu adalah di mana terkenal sekarang hampir semua planet bumi menerapkan pola pendidikan yang dikenal dengan pendidikan berbasis online atau yang dikenal dengan daring, sehingga kuantitas waktu anak-anak kita lebih banyak di rumah. Tentu ini adalah satu peluang bagi kita yang mesti kita manfaatkan untuk mengoptimalkan sektor sebagai tarbiyatul ula, yaitu pendidikan keluarga. Sekarang ini porsi waktu anak-anak kita banyak di rumah, maka saatnya lah para guru, para bapak dan ibu sebagai guru di pendidikan keluarga melakukan satu upaya membangun pendidikan keluarga sekuat tenaga. Karena sekarang ini sektor pendidikan formal juga mungkin tidak optimal, maka bagaimana sekarang sektor pendidikan keluarga berada di garis depan dalam membangun generasi robani. Walaupun terkena dampak yang berat, tapi pendidikan harus terus berjalan. Maka hadirin wa rahimakumullah, di MUI channel ini nanti khususnya saya akan continue untuk membahas tentang seputar pendidikan keluarga atau yang dikenal dengan parenting atau pola asuh. Maka kita sebagai yang diberikan amanat, maka kita semua diberi amanat untuk membangun sebuah generasi yang kuat. Allah mengamanatkan kepada kita sebagai umat Islam untuk membuat dan menghasilkan generasi yang kuat.
Apa yang kuatnya, dan itu yang disenangi dengan Nabi, generasi yang kuat. Al-mu'minu khairun minal mu'minid dhaif. Generasi mukmin yang kuat lebih dicintai daripada generasi yang lemah. Dan Allah sendiri mewanti-wanti kepada kita untuk tidak meninggalkan duriyatan di'afa, generasi yang lemah. Nah, maka sebagai umat Islam, sebagai orang tua, keluarga-keluarga muslim harus memiliki visi yang baik di dalam membangun generasi yang kuat ini. Jadi Allah telah memerintahkan kita untuk membangun generasi yang kuat. Kangjeng Nabi juga terus mendorong kita untuk membangun generasi yang kuat. Maka apa visi kita itu tercantum dalam Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Bahwa Allah akan mengangkat harkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dari ayat ini kemudian ditarik satu visi bahwa kita harus membangun, dan wajib hukumnya membangun anak-anak kita memiliki dua kekuatan. Yang pertama adalah yang dikenal dengan bahasa imtak, iman dan takwa. Yang kedua adalah yang dikenal dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terminologi yang disebut dengan yang beriman itu adalah anak harus memiliki kekuatan kecerdasan spiritual yang keren. Yang kedua, anak harus memiliki kecerdasan yang dikenal dengan utul ilma, sebagai simbol, sebagai anak memiliki kekuatan intelektual. Nah, maka visi ini harus menjadi visi bersama seluruh keluarga-keluarga muslim yang ada, bahwa kita punya tugas bagaimana membangun kekuatan pondasi spiritualitas anak-anak kita, dan bagaimana membangun kekuatan intelektual anak-anak kita. Hadirin wa rahimakumullah, dua aspek inilah yang nanti menjadi garansi yang akan Allah berikan mengangkat harkat derajat dari setiap manusia yang punya aspek iman dan aspek ilmu. Tentu Allah menginginkan dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Kekuatan spiritual, kecerdasan, kekuatan intelektual tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena kalau seseorang hanya kuat secara spiritual, kemudian lemah secara intelektual, maka apa yang dinyatakan Albert Einstein, science without religion is blind, atau science without religion, kalau agama tanpa science maka dia akan lumpuh. Itu maknanya bahwa jika hanya keimanan saja yang kita kuatkan tapi tidak dikuatkan intelektual, agama ini membutuhkan berbagai aspek untuk kemajuan. Tapi sebaliknya, jika hanya dikedepankan utul ilma tanpa diikat oleh kekuatan iman, kekuatan spiritual, maka kepintaran, kecerdasan itu memberikan kemaksadatan dan laknat kepada orang itu dan mungkin pada sekitarnya. Maka disinilah iwati iman rahimakumullah, para orang tua muslim harus sekuat tenaga membangun generasi yang memiliki kekuatan iman spiritual dengan kekuatan ilmu, atau yang dikenal dengan utul ilma. Dengan apa yang dibahasakan oleh Pak Habibie, yaitu ada kekuatan imtak dan kekuatan iptek, harus seiring berjalan berdampingan menopang satu sama lain. Maka dinawati rahimakumullah, bagaimana menancapkan visi ini? Maka Islam memberikan desain pola pendidikan sepanjang hayat. Pola pendidikan penanaman visi misi pendidikan Islam ini dibangun dari mulai pas yang disebut dengan fase kufu, harus terselip ketika kita memilih calon suami atau calon istri, sudah terselip visi pendidikan Islam ini. Nanti kemudian setelah menikah ada
penancapan visi misi melalui pikul jima suami istri. Ada menancap di situ. Maka dalam hal ini tentu penancapan penguatan visi misi membangun generasi rohani dimulai dari di saat ketika si suami mencari calon istri, kemudian istri mencalon suami, sudah terselip ingin membangun generasi yang punya iman dan takwa serta kekuatan intelektual yang kuat. Kemudian setelah menikah, maka visi itu harus terus diperkuat melalui dengan fikul jima ketika hubungan badan suami istri tidak hanya bersifat biologis, tapi sudah tertancap visi misi pendidikan Islam, di mana di saat ada panduan dalam fikih melepaskan sperma itu dengan diiringi dengan doa, itu bagian dari visi pendidikan Islam agar nanti sperma yang menancap, menembus dan hinggap di sel ovum dari seorang calon ibu adalah sperma yang tidak hanya bersifat biologis, tapi sperma yang sudah dibalut dengan tauhid, sperma yang dibalut dengan kekuatan spiritual. Maka iwati rahimakumullah, ini fase di mana pendidikan Islam tidak hanya ada pada pasca lahir, tapi ada pra kelahiran, sudah ada desain visi misi pendidikan Islam dalam upaya membangun generasi rohani. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana desain kurikulum, metode pendidikan, dan strategi pendidikan di fase prenatal education, di mana nanti sperma yang sudah masuk di sel ovum sekolah selama 9 bulan. Di situ ada kurikulumnya, di situ ada metodenya, di situ ada medianya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan konsisten di parenting Islami, karena kehidupan anak-anak kita sekarang tantangannya begitu berat. Maka saatnya para orang tua mengambil peran penting, di mana waktu anak-anak sekarang banyak belajar di rumah, maka kepala sekolah itu, guru itu sekarang ada di tangan Bapak Ibu. Demikian iwati rahimakumullah untuk season pertama parenting ini. Mudah-mudahan nanti kita berlanjut di strategi-strategi parenting berikutnya. Walaupun minkum walau alam bisawab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbi habli minas solihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.